Sekarang kita akan belajar lagi. Hari ini Roh Kudus memberi kita tema. Kita buka dulu ayat ini. Filipi 4 ayat 4. Setelah saya nanti Pak Ramon harus lanjutkan karena jam 10 WIB saya harus ke bandara. Hari ini akan ke Nabire. Yang dari Bandung, Han orang hebat, bisa gabung, senang sekali. Filipi 4 ayat 4. Ya, tema kita, mengapa kita ini harus selalu bersukacita? Aneh firman itu. Bersukacitalah senantiasa. Dan kita semua tahu kata senantiasa artinya terus menerus, tidak putus-putus. Aneh ya firman ini. Tapi jangan diterjemahkan tertawa terus. Nah itu lain lagi kalau tertawa terus. Bersukacita itu tidak harus tertawa. Tapi bersukacita artinya tidak membiarkan kesedihan menguasai kita. Walaupun ada masalah, tetaplah bersukacita, bukan tertawa. Lain loh ya. Nah, tapi harus tahu bersukacita karena siapa dan karena apa. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, dalam Bapa Yahweh kita. Terus ayat bersukacitalah selalu. TL, bersukacitalah kamu di dalam Yahweh senantiasa. BIS, semoga kalian selalu bergembira karena kalian sudah hidup bersatu dengan Yahweh. Woi, BS-nya bagus, saya baca lagi. Semoga kalian selalu bergembira karena kalian sudah hidup bersatu dengan Yahweh. TSI, bersukacitalah selalu karena sudah bersatu dengan Yahweh Tuhan. Ya, saya ulangi, teruslah bersukacita. Jadi saya suka dua terjemahan berbeda, BIS dan TSI. Sekarang FAYH-nya. Terima kasih Bapak kalau ada perintah seperti ini. FAYH-nya. Ya. Bersukacitalah selalu di dalam Yahweh. Sekali lagi saya katakan bersukacitalah. Terima kasih dari Martapura memberikan tambahan ayat. Bersukacita, bergembira, itu obat yang manjur. Puji Tuhan. Nah saudara, kenapa? Ya, harus bersukacita. Jangan terjemahkan, jangan tafsirkan, jangan artikan, nggak punya masalah. Bukan. Bersukacita itu begini, ya secara umum. Kalau kita menghadapi masalah, ya, maka masalah itu jangan dipermasalahkan. Saya nggak tahu ini enaknya ngomong kalimat yang bagaimana ya. Dengar baik-baik. Kalau kita sedang menghadapi masalah, jangan mempermasalahkan masalah itu. Masalah itu sendiri sudah berat. Nah, kalau masalah kita jadikan masalah lagi dengan cara mempermasalahkan masalah itu, maka jadi berat. Nah, bagaimana caranya supaya kita yang langganan masalah ini dalam hidup, saya ulangi, supaya kita yang namanya manusia ini langganan masalah dalam hidup, itu tidak mempermasalahkan masalah itu. Terus bagaimana? Yaitu tadi, begitu ada masalah, bersukacitalah. Artinya ada 3 hal. Ya, 1, coba jujur jawab pertanyaan saya. Adakah di antara kita tidak pernah punya masalah selama kita hidup? Jawabannya sudah sering. Berapa kali saya ngajarkan,
Sejak kapan yang namanya manusia itu mengenal masalah dan menghadapi masalah? Jawabannya sejak kita masih dalam kandungan. Keren ya, Esman, puji Tuhan. Ajak Mandi ya untuk gabung. Jadi sejak dalam kandungan kita ini sudah ketemu masalah dan sudah menghadapi masalah. Apakah waktu lahir selesai masalah? Oh, justru bahaya. Waktu ibu melahirkan kita, itu masalah paling besar dalam hidup kita. Sebab waktu ibu melahirkan kita, hanya ada satu di antara dua kesempatan. Hidup atau mati. Waktu melahirkan. Wih, ngeri. Apakah setelah lahir selesai masalah? Tidak. Bayi itu paling rentan. Paling gampang kena bakteri, kena virus. Aduh, menakutkan. Terus. Apakah setelah diulang tahun di umur setahun gak ada masalah? Oh, masalah muncul. Ulang tahun ke-5, ulang tahun ke-20. Terus sampai umur kita sekian. Jadi, alasan bersukacita terus menerus selalu bergembira. Karena kita semua sudah kenal baik dengan masalah. Bahkan saya berkata, suami jauh lebih kenal masalah daripada kenal istrinya. Istri jauh lebih kenal masalahnya daripada kenal suaminya. Dan itu wajar. Sebab sebelum kita ketemu suami kita, sebelum kita ketemu istri kita kan sudah ketemu masalah itu dulu. Bayangkan, ya jangan mempermasalahkan masalah. Jadi alasan nomor satu, kenapa bersukacita senantiasa walaupun ada masalah? Sebab masalah itu sudah jadi teman baik kita sejak kita masih dalam kandungan. Maka itu jangan dijadikan masalah baru. Hadapi saja. Begitu kalau dia datang senyum. Kamu lagi, kenal aku. Ya itu dong. Ya, ajak duduk baik-baik. Gak usah diributin. Nanti kan selesai sendiri. Nomor 2. Masalah ternyata baik buat kita. Untuk kita belajar arti hidup. Semua orang di dunia sangat setuju. Amin ya. Ini Pak Pendeta Lumenta dari pedalaman Riau. Amin. Puji Tuhan. Ya. Ulangi. Masalah itu baik. Untuk melatih otot-otot iman kita. Masalah itu baik. Oh, dari Bandung. Enggak, belum terlambat banyak. Baru berapa menit saya ngomong ini. Coba ya supaya yang Bandung gak rasa. Baru 7 menit saya bicara ya. LPP Bandung, ayo semangat belajar. Dengarkan kalimat ini. Tidak ada seseorang yang sukses berhasil dalam hidupnya tanpa masalah. Justru orang-orang yang kuat, yang tough, ya, itu adalah orang-orang yang tertempa sejak masih muda menghadapi masalah-masalah. Maka itu kalau ada masalah itu baik, karena itu menguntungkan kita untuk kita belajar. Maka itu tidak ada alasan untuk sedih, apalagi cemberut, apalagi nangis. Nggak usah, bersukacitalah senantiasa. Coba saya beritahu yang belum tahu, karena saya sudah sering ngomong ini. Penemu-penemu tidak akan menemukan sebuah penemuan tanpa ada masalah. Kita kenal seorang hebat menghadapi masalah, maka itu harus bersukacita. Thomas Alva Edison tidak akan menemukan penemuan yang hebat kalau dia tidak menghadapi masalah dalam hidupnya. Jadi masalah itu baik, masalah itu luar biasa, sangat menguntungkan kita. Oke ya. Nah, ayo kita belajar betul. Krishna, senang sekali Papa, kamu ada di sini untuk belajar. Nah, terus yang ketiga, mengapa harus bersukacita senantiasa? Jawabannya itu luar biasa saudara. Untuk bisa bersukacita senantiasa karena ada Tuhan. Ada Papa kita
yang hebat sekali, yang selalu menyertai kita. Betul? Nah, itulah Tuhan kita. Di dalam segala hal yang kita hadapi, maka itu jangan takut dengan masalah. Karena masalah itu akan jadi berkat buat kita. Dan Bapa di surga mempunyai janji yang luar biasa untuk hidup kita ini. Maka itu dengan masalah itu kita akan dibawa untuk makin mengenal Tuhan dalam hidup kita, ya. Jadi nikmati. Jadi jangan kalah, ya. Ayo kita semuanya, ya, melanjutkan perjalanan hidup kita dengan makin mengenal Bapa kita. Saya ulangi lagi, ada 3 alasan mengapa kita harus selalu bersuka cita walaupun sedang dalam masalah. 1, masalah itu sudah jadi sahabat kita sejak kita masih dalam kandungan. 2, dengan masalah pasti ada hal-hal hebat yang akan terjadi di hidup kita. Nomor 3, ada Bapa yang baik. Maka dengan masalah itu supaya kita jadi kuat dan ada jalan keluar yang menyukakan hati. Maka itu selalu bersuka cita di dalam segala masalah itu indah. Jelas ya? Jadi nggak ada alasan untuk muram, untuk sedih, apalagi nangis. Kalau sedang menghadapi masalah, jangan. Tertawa saja. Sudah jadi sahabat kita sejak kita masih dalam kandungan kok. Jadi nggak usah dipermasalahkan lagi. Keren ya, saya juga bersyukur waktu dapat hal itu, ya, dari Roh Kudus. Masalah itu jangan dipermasalahkan. Wow, ini anak saya. Saya cerita sedikit ya. Miko, Papa cerita soal kamu. Anak saya ini suami istri. Punya posisi yang hebat di 2 bank yang berbeda. Begitu hebatnya posisi mereka, sehingga mereka itu sering dapat promosi. Nah, mendengar kata promosi kan seneng bukan? Wah, promosi. Dan promosi mereka nggak tanggung-tanggung. Setiap kali mereka dapat promosi, jabatannya naik, posisi lebih tinggi, fasilitas lebih banyak. Tapi kira-kira hampir 3 tahun yang lalu, promosinya yang luar biasa itu, salah satu di antara mereka dapat promosi untuk jadi pimpinan cabang Bank Nasional, bank di Indonesia, tapi di luar negeri. Wih, pasti kita senang dengar kata, wih, jadi pimpinan cabang bukan Bank Indonesia, tapi bank yang ada di Indonesia, milik pemerintah, tapi ditempatkan di luar negeri. Ya bagus dong. Ternyata itu masalah. Karena mereka harus terpisah. Anak mereka baru 1. Masih kecil. Terus bagaimana? Puji Tuhan. Mereka selalu melibatkan Tuhan. Oke Metro, puji Tuhan. Hadir juga ya, senang. Ya. Nah, tapi mereka bingung. Anak masih kecil harus pisah antara papa mama. Jadi anak harus ikut mamanya. Nggak bisa tidak. Di negara lain. Wah, awal-awal mereka dapat promosi yang harusnya senang. Ternyata ya wajar kalau jadi masalah. Karena harus pisah. Nah, padahal maaf ini secara keuangan. Bank itu bertanggung jawab. Sampai untuk biaya sekolah anak juga. Tapi kan kedengarannya kan enak. Tapi ini masalah buat mereka. Nggak bisa bayangkan. Berarti salah satu di antara mereka harus sering. Ya Budi, puji Tuhan. Harus sering saling mengunjungi. Nah, bagaimana itu? Puji Tuhan. Ini hari ini anak saya itu hadir. Ya, sekarang sudah mulai. Ya, Tuhan bekerja luar biasa. Nggak lama setelah mereka pisah. Suaminya dapat promosi lagi.
dibuat makin jauh dari keluarganya itu. Tapi itu berkat Tuhan. Nikmati saja. Betul ya Atan? Mantap. Iya. Kalau kita mau mengucap syukur, bersukacitalah senantiasa. Oke, Pak Jasmari Kardoko, puji Tuhan. Senang sekali. Ya itu Kefas dari Lapas Selawi tadi yang mimpin pujian. Nah, saya tidak tahu siapa saja di antara kita yang sedang ikut belajar sekarang ini, tapi sedang dalam masalah. Ikuti saja, nikmati saja. Nah, kalau saudara melihat saya sekarang bisa ceria bersukacita seperti ini, jangan anggap saya sedang tidak punya masalah. Ada. Tapi saya nggak mau terpengaruh. Saya nggak mau kalau ada masalah, sukacita surga yang begitu luar biasa. Sukacita dari Tuhan Yesus yang tidak bisa dibeli dengan uang berapa triliun sekalipun. Catat, tidak bisa dibeli. Woi, dari Arizona, ya, ayo anak saya ini ikut betul komennya. Coba saya baca ini komen dari Amerika. Masalah dan rasa sakit adalah bagian dari kehidupan. Tanpa masalah dan rasa sakit, kita tidak bisa menikmati hidup berkemenangan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setuju? Ayo, terima kasih untuk itu. Nah, jadi masalah jangan dijadikan masalah baru. Nah, apa contohnya masalah dijadikan masalah baru? Begitu ada masalah, ada orang yang tidak segera menghadapi masalah itu, tapi cari sumber masalahnya. Siapa ini yang menjadikan masalah ini? Nah, setelah ketemu sumber masalahnya, pasti bukan kucing yang buat masalah, pasti orang. Nah, ini masalah yang dipermasalahkan. Akhirnya orang itu tidak ngurusin masalahnya untuk dihadapi, tapi ngadapin orang yang diizinkan Tuhan buat masalah. Kan rugi besar. Kalau begitu, yang seharusnya fokus orang itu ke masalah yang dihadapi, tapi karena dia nggak terima, maka dia urusin orang yang buat masalah. Itu artinya masalah yang dipermasalahkan. Jadi musuhan. Nah, padahal bukan begitu maksud orang itu. Nah, saya harap kita semuanya belajar. Termasuk anak-anak saya, warga binaan. Mungkin ada orang-orang tertentu yang memfitnah kalian. Sehingga kalian ada di LP sekarang atau rutan. Gak apa-apa. Sudah ampuni mereka. Kan begitu Tuhan Yesus ngajar. Nah, bersukacitalah senantiasa. Supaya gak sibuk dengan penyebabnya. Tapi ayo hadapi masalah itu. Dari Palu, masalah itu baik untuk kita belajar arti hidup. Masalah jangan dijadikan masalah baru. Amin. Betul. Nikmati masalah itu. Ingat Yusuf. Luar biasa Yusuf itu. Maka itu sampai saya bisa punya penemuan kalimat yang banyak sudah dipakai orang adalah, nikmatilah ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Keren ya? Nikmati saja. Ya, bentar, ini saya harus jawab ini. Jelas ya saudara, kalau kita bisa menjadi tenang waktu kita menghadapi masalah, wah hidup ini luar biasa. Sangat menyenangkan. Dan kita akan berlomba-lomba. Ingat, tidak ada penemu yang menemukan sesuatu tanpa ketemu masalah. Nah, kalau kita sudah seperti itu, maka sampailah pada kalimat ini. Maka kalau saudara sudah sampai di kalimat yang saya mau katakan ini, maka Filipi 4 ayat 4 itu jadi kenyataan dalam hidup kita semuanya. Apa? Tidak ada penemu akan terus menemukan sesuatu, ya, tanpa dia ketagihan masalah. Tapi bukan cari masalah, ketagihan masalah.
Loh, masa ada orang ketagihan masalah? Ini anak saya di Medan, berapa hari ini dia sakit, ya, kolesterolnya terlalu tinggi. Puji Tuhan dia ngaku karena mulutnya rakus. Maaf ya nak, papa ngomong, ayo bangkit sekarang. Kamu sudah ambil keputusan untuk merubah pola makanmu. Nah, tapi tambahin nak, jangan stres. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan sekarang ini ayo bangkit. Ya, tema ini kamu hadapi nak, ya, bersukacitalah senantiasa. Ku katakan sekali lagi, bersukacitalah. Hendaklah kamu selalu bergembira karena kamu sudah bersatu dengan Tuhan Yesus. Wih, itu terjemahan yang bagus. Ayo, ya, amakan nih, Oce. Ya, terima kasih anak saya di pedalaman calon camat ini. Jelas ya saudara. Jadi Yusuf itu selalu menang atas masalah karena dia bisa menikmati ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Keren ya kalimat ini. Saya ulangi, ayo semua kita sekarang menikmati ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Maka kalau saudara dan saya sudah bisa menikmati ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya, maka yang kalah adalah masalah yang kita hadapi. Karena mereka tahu bahwa kita nggak pernah KO, nggak pernah dibuat KO oleh masalah itu. Justru kita yang membuat mereka KO, knockdown. Keren ya saudara, kalau itu terjadi dalam hidup kita. Wah, serius. Ayo kita balik. Jangan saudara dibuat knockdown, KO, ya, oleh masalah. Tapi harus kita balik. Kita yang harus meng-KO-kan masalah itu. Karena kita sudah kenal dia dari dulu. Nah, kalau ini yang kita kerjakan, wah, hidup itu luar biasa. Karena Tuhan bekerja dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Amin. Nah, jadi jangan kalah ya. Dengan masalah itu jangan kalah. Karena Tuhan akan bekerja hebat sekali dalam hidup kita. Dalam menghadapi setiap masalah. Ayo bangkit ya. Ya. Jelas? Jangan masalah dipermasalahkan dengan mengurus orang yang buat masalah, jangan. Ya. Oke, kita baca ayat yang berikut. Amin, semuanya bisa berkata amin. Jadi saudara dan saya harus sampai kepada tingkatan ketagihan masalah. Bukan hidup cari masalah dan bukan hidup buat masalah. Bukan. Ya, nikmati. Maaf, saya pakai kalimat ini. Percayalah. Papa tidak akan membiarkan kita mati kelaparan ketika sedang tidak punya duit. Kok nggak ada yang amin? Saya ulangi. Percayalah, Papa tidak akan membuat kita mati kelaparan ketika kita tidak punya duit. Percayalah itu saudara, kita akan tetap hidup, tetap sehat. Ketika kita nggak ada uang, nggak mungkin dibuat kelaparan sampai mati. Amin ya nak, ini anak saya dari Sydney. Amin, hebat dia. Berapa kali ya kamu operasi otakmu itu karena tumor itu? Waduh, ini anak saya ini hebat dari Sydney. Ada berapa kali? Coba nak, kamu tulis supaya jadi kesaksian. Tumor otak, operasi berapa kali? Aduh, ngeri sekali. Ya, tolong ya Theo, Papa ingin tahu. Sebutkan berapa kali kamu operasi? 3 kali. Bukan operasi jerawat, operasi otak. Karena ada tumor. Wih, dia menang sampai hari ini. Dan itu luar biasa. Jelas ya saudara? Oh, Papa kita sangat hebat.
di dalam hidup ini. Kita nggak boleh kalah. Kita lanjut. Banyak contoh di kitab suci yang kita bisa temukan. Bagaimana orang-orang yang menghadapi masalah itu jadi pemenang. Karena justru menikmati masalah itu dengan senikmat-nikmatnya. Karena tahu tujuannya untuk membuat kita kuat. Oke. 1 Petrus pasal 1 mulai ayat yang ke-6. Ya. Terima kasih Bud. Ulangan ya, dari kitab Ulangan nanti dibaca. 1 Petrus 1. Oh ini anak saya cerita. Operasi pertama 2007. Operasi otak. Yang buang tumornya. Waduh, waktu awal-awal itu saya juga ikut sedih. Karena dokter memberitahu kemungkinan dia akan lumpuh, kemungkinan dia akan buta, kemungkinan dia akan begini, akan begitu. Karena operasi ngambil tumor. Dan tumornya itu nggak tanggung-tanggung. Kok milihnya tempat yang sangat berbahaya. Yaitu di antara rongga tipis. Di antara 2 mata itu, di belakang hidung. Waduh, waktu saya dengar itu, tumor itu kok bisa milih tempat yang delepis, orang Jawa bilang. Tempat yang sembunyi. Dan itu operasinya serba salah. Mau dioperasi dari depan salah, operasi dari belakang salah. Karena di antara 2 mata dan di belakang hidung. Betul ya? 2007 operasi. Puji Tuhan berhasil. Muncul lagi. 2014 operasi. 2016. Puji Tuhan kamu menang. Oke, kita lanjut. 2 Petrus 1 mulai ayat yang ke-6. Ayo kita lihat ayat ini. 2 Petrus 1. Ayo, kata pertama apa? Ini sama dengan bersukacita tadi. Bergembiralah. Ayo, kalau kita membaca kata bergembiralah. Wih, pasti di logika kita. Wow, mau dapat hadiah apa ini? Wih, dapat bonus apa ini? Wih, dapat apa lagi? Bergembiralah. Nah, ternyata ada yang gak enak muncul di belakang kata bergembiralah. Lihat, bergembiralah. Jadi kalau saudara membaca kata bergembiralah harus semangat. Gak mungkin orang baca gini, bergembiralah. Gak mungkin. Bergembira kok lemes begitu. Bergembira harus semangat. Bergembiralah karena itu. Sekalipun sekarang ini. Sekarang ini. Nah, berapa kali saya memberitahu banyak saudara. Alkitab ini keren. Tensesnya selalu present tense. Hari ini, sekarang. Maaf ya saudara, maaf. Satu-satunya buku yang tensesnya present tense itu cuma Alkitab. Semua buku di dunia itu kan sejarah. Karena sudah dibuat, dicetak berapa puluh tahun, ratus tahun, ribu tahun yang lalu. Betul? Tapi hanya kitab suci kita ini ada kata pada hari ini, sekarang. Nah ini loh. Ini present tense. Saudara bisa perhatikan. Weh, hebat sekali. Kalau kita mau mengetahui, mengerti apa yang Papa inginkan atas kita. Wah, terima kasih. Ya. Sekarang ini, berarti kapan? Ya besok-besok. Kapan saja. Ya. Itu akan terjadi di hidup kita. Bergembiralah akan hal itu. Wih, keren. Dapat duit ini, dapat bonus ini, dapat hadiah. Enggak. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Wih, berduka cita kok gembira. Ya, saya ulangi. Bergembiralah karena itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai masalah. Saya ganti pencobaan. Coba Filipus berapa terjemahan untuk ayat 6 ini. Ya. Ada yang komen ini. Ya, coba saya baca. Luar biasa. Kenapa setiap orang yang belajar dan yang diajarkan oleh Papa Daniel selalu diberkati? Karena apa yang Papa sampaikan itu dilakukan oleh Papa sendiri. Banyak orang bisa berkata-kata tapi dalam praktek kehidupannya sehari-hari tidak melakukan apa yang dia katakan.
Tetapi Papa Daniel berbeda. Apa yang sudah Papa lakukan itu yang dia sampaikan kepada anak-anak Tuhan, termasuk anak-anak Papa. Tuhan memberkati. Kalau Papa bilang jangan kalah dengan masalah itu, sudah Papa terapkan dalam hidupnya. Itu bedanya Papa Daniel dengan pengkhotbah lainnya. Terima kasih Papa untuk nasihat dan pelajaran yang luar biasa. Makasih balik nak. Ya, ayat dalam hal inilah kamu sangat bersukacita. Nah, untuk ayat ini ada kata bersukacita. Di dalam hal inilah kamu sangat bersukacita, sekalipun untuk sementara waktu jika diperlukan. Kamu harus menderita berbagai macam masalah. Ya, ini kalimat yang luar biasa. Wow, adik saya dari Palangkaraya. Kalau tahu fungsinya, masalah itu sangat diperlukan untuk pertumbuhan. Betul sekali Yohanes. Amin. Ya, ini dari Palangkaraya. Ada komen. Ya. Wow, apa? Ini anak saya dari Atlanta. Betul nak? Ayo kita belajar menghadapi itu. Ya, BS. Karena itu hendaklah kalian bersuka hati. Meskipun sekarang untuk sementara waktu kalian harus menjadi sedih. Karena kalian mengalami bermacam-macam cobaan. Mengalami bermacam-macam masalah. Ayo bersuka hati. Jangan sedih. TSI. Ya, TSI. Jadi pengharapan kita itu membuat kita sangat bersukacita, sangat. Walaupun sementara ini ada banyak kesempatan untuk merasa sedih. Karena dalam kehendak Yahweh kita sedang mengalami berbagai masalah. Saya baca lagi TSI-nya ya. Jadi pengharapan kita itu membuat kita sangat bersukacita. Walaupun sementara ini ada banyak kesempatan untuk merasa sedih. Karena ada banyak kesempatan untuk merasa sedih. Karena dalam kehendak Yahweh kita sedang mengalami berbagai macam kesulitan. Keren ya? Jadi gak usah takut. Itu baik sekali. Oke, ada yang komen dari Lembang. Papa adalah contoh nyata orang yang ketagihan masalah. Oleh karena itu mengangkat saya menjadi anaknya. Aduh, padahal saya penuh masalah. Dulu ya, dulu nak. Gitu. Jadi, ayo kita ketagihan masalah. Bukan cari masalah, bukan buat masalah. Oh ya, the message ya tadi Papa lupa baca. Ya, Filipus maaf. The message Filipi 4 tadi ya, saya baca dulu. Haleluya, Kriti. Ya, ini salah satu contoh anak saya. Anak mereka yang masih umur belasan tahun lagi hebat-hebatnya dipanggil Tuhan karena sakit. Kriti, kamu menang. Ya, dari Karawang, ketagihan masalah. Betul, harus selalu siap begitu. Bentar, saya harus baca the message yang Filipi 4 ayat 4 tadi. Maaf Filipus, Papa kelewatan. Ya, celebrate God all day. We celebrate. Ayo, pesta dengan Tuhan setiap hari. All day, every day. I mean, in Him. Iya, apa itu? Ngalem bono, apa Jeffrey ini orang Manado tapi bahasanya Jawa. Ngalembono ing sakjroning sangsara. Oh iya, bermegah dalam kesengsaraan. Matur nuwun Raden Mas. Ya. Oke, kita kembali ke 1 Petrus. Sekarang ayat yang ke-7. Oh, lapas Tegal harus keluar. Tuhan menolong ya, memberkati. Iya, betul. Burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita sebagai manusia. Amin. Betul ya Dewi dan Pasar. Amin. Iya. Udahlah, ya, dari Halmahera, bahagia itu pilihan. Bahkan di tengah masalah yang kita hadapi, mau bahagia atau tidak, amin. Itu pilihan. Ya, celebrate God all day. Woi, itu terjemahan keren, the message. Ayo pesta bersama Tuhan tiap hari. Nah, ini yang ayat 1 Petrus 1 ayat 6. I know how great
this makes you feel, ya, even though you have to put up with every kind of aggravation in the meantime. Waduh, aggravation itu tekanan, penderitaan, kekacauan. Betul. Ayo kita lihat dari Magelang. Masalah adalah sarana pembentukan bejana hati jika kita nurut sama Bapa di surga. Amin. Jadi gitu ya, lihat, ngadepi Ivan harus seperti itu. Jangan anak itu jadikan masalah terus. Hadapi sebagai pembentukan hati. Nah, apa tujuan masalah itu? Lihat 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu, maksud semua apa? Semua masalah, semua ujian, semua tekanan hidup. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Wah, keren. Yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, kalau kita tahu tujuan masalah sehebat itu, ya pasti kita akan ketagihan dong. Maka itu kalau sudah dalam seminggu ayem-ayem, adem, tentrem, aman-aman, enak, harus siap-siap cari dia. Hei, kemana lu? Seminggu ini kok gak muncul? Gua nungguin. Keren ya? Harus berani berkata begitu. Ada yang komen lagi. Betul, masalah datang sepertinya Papa tidak sayang. Tetapi ketika sadar bahwa masalah-masalah itu mengangkat kita naik level, kita menang. Amin. Woi, dari balik papan. Betul ya Peter? Kita harus menang atas semuanya yang Tuhan izinkan. Ayat, sehingga imanmu yang lebih berharga daripada emas yang fana, sekalipun telah teruji oleh api, terbukti murni dan menghasilkan pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat penyataan Yesus Kristus. Siapa yang gak suka kalau hasilnya seperti itu? Terima kasih Papa, karena Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup kita. BS, tujuannya ialah, ya lihat itu BS, tujuannya ialah untuk membuktikan apakah kalian sungguh-sungguh percaya kepada Bapa di surga atau tidak. Emas yang dapat rusak pun, ya emas murni ya, emas yang dapat rusak pun diuji dengan api. Perhatikan ya, emas yang dapat rusak pun diuji dengan api. Terus, nah, iman kalian, ya, iman kalian adalah lebih berharga dari emas. Jadi harus, perhatikan, jadi harus diuji juga supaya menjadi teguh. Dan dengan demikian kalian akan dipuji, dihormati, serta ditinggikan pada hari Kristus Yesus datang kembali. Haleluya. Ini yang Papa inginkan atas kita. TSI-nya hebat sekali. Masih 1 Petrus 1 ayat 7. Ya, apa kata terjemahan sederhana Indonesia? Dia mengizinkan kita diizinkan untuk membuktikan apakah kita sungguh-sungguh yakin kepada Kristus atau tidak. Nah, ini alasan yang ketiga saya bilang, kenapa bersukacita walaupun dalam masalah? Karena ada pembuktian tentang iman kita. Ya, maaf saya baca lagi. Dengan demikian Yahweh mengizinkan kita diuji untuk membuktikan apakah kita sungguh-sungguh yakin kepada Kristus atau tidak. Keyakinan kita itu bisa dibandingkan dengan emas
yang juga diuji dan dimurnikan dengan membakarnya di dalam api. Padahal emas juga tidak bisa tahan selamanya. Jadi keyakinan yang kita miliki itu lebih berharga dari emas. Karena itulah yang akan membuat kita menerima hormat, pujian, dan kemuliaan ketika Kristus Yesus menyatakan dirinya pada hari terakhir. Nah, kalau begitu senang gak dengan masalah yang berupa ujian, berupa api? Amin. Jadi harus siap menghadapi semuanya itu walaupun gak enak. Ini ada yang nanya, kenapa ada ibu gembala suatu denominasi yang nangis histeris ketika gedung gerejanya terbakar? Idealnya harus tahan uji, bukan? Ya, karena gedung gerejanya milik dia. Dia yang berjeripaya peras keringat bangun gedung gereja itu. Nah, maka itu dia nangis histeris ketika gedungnya terbakar. Padahal nggak usah nangis, karena gereja sesungguhnya kan bukan gedung, yaitu hidup kita ini. Maaf ya, jadi itu biarin aja dia. Dari ngunut. Kalau Yahweh mengizinkan kita diuji, jadi siapa yang menjadi penguji itu? Saudara di sekitar kita atau si kunyuk? Dua-duanya dipakai oleh Papa. Karena Papa nggak pernah buat soal pencobaan. Ya, Papa cari soal ujian itu dari orang lain dan dari si kunyuk. Maka itu nggak usah ribut dengan penyebab masalah. Karena bukan itu tujuan masalah diberi. Itu untuk kita. Jelas ya? Yang bertanya itu, jadi inilah yang Tuhan ingin kita hidupi dalam hidup kita. Ayat 8. Yang terakhir, ya ayat 8. Kita lihat ini. Terima kasih Papa, Engkau sungguh baik. Sekalipun ya masalah oke, saya baca dulu ini dari Amerika memberi komen. Masalah terasa lebih ringan bila dihadapi secara positif dengan hati yang gembira. Betul, ayo. Itu juga mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Setuju. Jadi kalau kita punya masalah, terus muka kita cemberut, terus dahi kita lipat-lipat, minta belas kasihan. Salah. Justru kalau ada masalah, kita sudah kena, tetap senyum, tetap bersuka cita. Itu mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Dan menentukan kita akan have a good day or a bad day at work. Dan itu menentukan hari-hari kita baik atau jelek. Waktu kita ada di tempat kerja, bertemu dengan teman-teman kita sekerjaan. Betul sekali. Ya, ayat 8, 1 Petrus 1. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Haleluya. Kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan. Ketemu lagi kata sukacita, ketemu lagi kata gembira. Haleluya. Lanjut. Ya, terjemahan lain, maaf. Kamu belum pernah melihat dia, ayat ini. Tetapi kamu mengasihinya. Dan meskipun sekarang kamu tidak melihatnya, tetapi kamu percaya kepadanya. Kamu bergembira dengan sukacita yang tidak terkatakan, yang dipenuhi kemuliaan. Oh, terima kasih Tuhan. Dengan cara seperti itu, kita jadi orang-orang yang hebat. BIS. Kalian mengasihinya, meskipun dahulu kalian tidak melihatnya, dan kalian percaya kepadanya, meskipun sekarang kalian tidak melihatnya. Itulah sebabnya kalian bergembira dan merasakan sukacita yang agung dan yang tak terkatakan. TSI terakhir. Kalian memang belum pernah melihat Yesus, tetapi kalian sudah mengasihi dia. Biarpun kalian tidak bisa melihat dia sekarang, tetapi kalian tetap percaya kepadanya. Itu dibuktikan lewat masalah-masalah ujian kita hadapi. Oleh sebab tetapi kalian tetap percaya kepadanya walaupun gak melihat. Oleh sebab itulah kalian merasa sangat bersukacita sampai tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata apapun. Dan perasaan sukacita itu dan perasaan sukacita kalian itu penuh dengan kemuliaan yang berasal dari surga. Wow. Ini hal yang luar biasa. Karena kita walaupun belum melihat Tuhan, tetapi
Tuhan nyata dalam hidup kita. Keren ya saudara? Maka itu kalau kita mau betul-betul mempercayai apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh apapun juga. Hal kecil, ya, hal kecil. Kalau kita mau merasakan mengizinkan Tuhan, ya, hidup kita mengalami kenikmatan yang luar biasa. Terima kasih Bapa untuk semua kesempatan yang Tuhan berikan buat kami saat ini mengalami ketidakenaan itu. Karena dengan semuanya itu kita akan menikmati, ya, akan menikmati kebahagiaan yang luar biasa. Jelas? Ayo. Jadi mulai hari ini kita tidak boleh kalah. Oke? Tuhan memberkati kita semuanya karena Papa kita luar biasa. Haleluya. Ya.